Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang selalu ditunggu-tunggu di setiap akhir bulan, yaitu apa yang akan terjadi kepadamu di bulan berikutnya ya. Berarti saat ini apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Oktober. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal ya. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, pilah dan pilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Tapi kalau kamu ingin energi terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram teman-teman ya. Pembacaan di channel ini bisa untuk tua dan muda ya, wanita dan pria nggak jadi masalah, yang penting 18 tahun ke atas. Bisa untuk seluruh situasi percintaan, pasangan sah, cinta segitiga, cinta segi 5, HTS-an, TTM-an, belum jelas statusnya apa dan sebagainya. Oke, dan saat mungkin terbolak-balik dan tertukar-tukar energinya dengan orang yang kamu pikirkan, dan bisa sudah terjadi, akan terjadi, atau sudah terjadi ya teman-teman, sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas, hembus nafas ya teman-teman, santai-santai aja. Aku lagi senang banget ya pakai token ini, sebenarnya salah satu favorit aku ya. Seperti biasa nanti aku izin sambil lihat panduannya, karena aku belum sepenuhnya hafal, karena aku masih sering eksplorasi pakai token ini. Aku lihat pembacaan yang bulan lalu cukup lumayan banyak yang merasa cocok ya. Oke, aku akan ambilnya tutup mata teman-teman ya. Aku sengaja kameranya hari ini aku agak turunin ke bawah karena tokennya kecil biar kamu bisa lihat lebih jelas. Oke, aku akan ambil beberapa token nanti untuk menggambarkan bagaimana perjalanan bulan Oktober kamu. Oke, kita ambil dulu token yang pertama. Ini ambilnya tutup mata ya. Wow, ada energi angels, bagus banget ya. Dibuka di bulan yang di token yang pertama langsung ketemu token angels atau tokennya malaikat ya. Jadi ini ngomongin soal akan ada sesuatu yang terhealing ya teman-teman, akan ada sesuatu yang disembuhkan, dan ini juga ngomongin soal koneksi secara spiritual. Artinya sangat mungkin banget semesta akan guidance, akan bimbing kamu ya. Jadi malaikat ini adalah simbolisasi dari yang namanya bimbingan dari malaikat, atau bimbingan dari semesta, atau bimbingan dari Tuhan yang di atas, untuk bagaimana menjalankan bulan Oktober kamu ya. Artinya di bulan Oktober itu apapun yang terjadi nanti teman-teman, kamu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam lindungan Sang Ilahi, dan ada berkah-berkah dari semesta. Dan ada sangat mungkin hal-hal yang akan disembuhkan di bulan Oktober teman-teman ya. Tapi ini adalah suatu harapan baru, positivity buat kalian yang mungkin sedang dalam kondisi yang sedang down atau sedang low, sedang mungkin kayak aku nggak semangat deh Kak Sora kayaknya ya, aku mulai putus asa sama keadaan aku, situasi aku, kondisi aku, apapun itu, entah keuangan, percintaan, kesehatan, atau apapun itu. Satu token malaikat ini bisa menjadi satu token yang positif untuk adanya suatu harapan teman-teman ya. Artinya kamu terus harus punya keyakinan, kamu harus terus punya keimanan, hal-hal positif yang kamu manifestasikan dalam kehidupan kamu ya. Jadi bulan Oktober itu niscayanya akan jadi perjalanan yang mungkin bisa membawa energi kelembutan dan energi perlindungan dan sebagainya ya. Satu token pembuka yang sangat bagus banget. Oke. Lalu di sini ada token apa ini? Ini harusnya rainbow ini. Ini harusnya malah pelangi ya. Tapi aku coba pastiin dulu karena ada dua gambar di sini. Ada yang pelangi, ada anaknya juga. Ini tokennya cuman kekurangannya nggak ada nomornya teman-teman. Jadi kalau bukanya itu mesti lihat satu-satu, diurutin. Oke, bener, ada pelangi ya teman-teman. Ini juga satu indikasi yang sangat positif nih ya. Kamu lihat ya, ada pelanginya tuh ya, cantik banget, dan anaknya lagi tersenyum. Jadi di sini akan ada impian kamu, harapan kamu, manifestasi kamu yang akan jadi nyata ya. Karena ada keajaiban yang mungkin selama ini kamu nggak terpikirkan bahwa oh itu mungkin bisa terjadi. Impian kamu, harapan kamu yang selama ini kamu pikir tuh hampir tidak mungkin, itu akan bisa terwujud di bulan Oktober
Karena aku ngomongin secara general, jadi ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kamu. Ya, bisa percintaan, bisa kesehatan kamu, bisa pekerjaan kamu, impian kamu itu dapat keberkahan dari yang di semesta, akhirnya bisa terwujud, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tadi aku bilang mungkin Anda putus harapan, gak yakin dan sebagainya, saatnya untuk lebih tetap mempertahankan positivity dan keyakinan dan doa-doa kamu, karena harapan positifnya datang nih. Lihat nih, tokennya bersebelahan. Jadi ini token yang sangat positif untuk bulan Oktober, teman-teman. Ya, apapun itu ada harapan positif di sana ya. Lalu kita lihat ada token apa lagi. Ada token apa lagi? Kita lihat dulu. Ini kalau aku nggak salah ini Magicians ya, tapi aku coba lihat dulu. Tokennya itu udah 50-an, teman-teman. Oke, Magician sebenarnya ini adalah tokennya namanya topi sihir atau Witch's Hat gitu ya. Di bulan Oktober akan ada hal-hal yang sangat unik ya, teman-teman, yang ajaib ya, pengalaman-pengalaman unik, pengalaman-pengalaman ajaib yang belum pernah kamu alami sebelumnya, teman-teman ya. Tapi itu akan membuat kamu mungkin jadi lebih banyak pengalaman, jadi belajar, jadi lebih cerdas gitu ya, sangat mungkin banget. Walaupun memang mungkin ada hal-hal yang satu banyak hal-hal yang secara misterius tidak bisa dijelaskan. Jadi mungkin ada keajaiban-keajaiban yang kamu akan alami di bulan Oktober ya, yang aneh tapi nyata. Oke? Dan sangat mungkin sekali teman-teman, ada hal-hal juga yang terkadang kita tidak harus mengerti secara mendalam, karena itu adalah misteri mungkin dari ilahi, atau ada hal-hal yang kamu masih butuh waktu untuk mengerti atau memahaminya, teman-teman ya. Namanya suatu keajaiban. Jadi kalau hal itu menjadi sesuatu yang positif, syukuri, teman-teman. Tapi kalau itu masih menjadi misteri atau kamu belum paham kenapa itu terjadi dalam kehidupan kamu, entah apapun itu ya, kesehatan lah, kerjaan lah, percintaan lah, sabar, teman-teman. Ya, kadang ada hal-hal yang memang sulit untuk kita jelaskan. Sama kayak perasaan, kenapa sih kita suka sama seseorang, atau kenapa sih kita mau melakukan hal itu, kita bisa jelasin gitu ya. Oh, orangnya baik, orangnya perhatian, chemistry-nya dapet. Tapi kan chemistry itu nggak ada hukum pakemnya gitu loh ya, teman-teman. Oke? Jadi nikmati pengalaman-pengalaman unik kamu di bulan Oktober, karena itu bisa saja sesuatu yang ajaib dan mungkin jadi sesuatu yang sangat unik. Seperti kemarin, teman-teman ya, aku ada pergi sama salah seorang teman aku ya, kita pergi ke Dieng. Dieng itu terkenal dengan salah satu namanya Ubiyakon. Nah, teman aku ini istrinya itu minta banget dibawain Ubiyakon. Nah, kita udah cari-cari kemana-mana itu nggak ada ya, sampai ke pasar tuh nggak ada. Tapi dia gigih ya, tetap mau cari gitu ya ke dalam pasar. Kita udah ke pasar yang ketiga. Aku duduk di mobil aja karena aku ngantuk banget. Ternyata dia lagi keliling-keliling itu, dia cuma duduk-duduk, dia cuma lagi liatin ibu-ibu yang lagi beresin barang-barang di pasar. Terus habis itu kalau nggak salah ada lagi ngelinting apalah ya, aku kurang paham. Tiba-tiba disamperin, ditanya, "Mas ngapain?" katanya. Terus dia cerita gitu ya, kalau dia lagi cari Ubiyakon tapi nggak ketemu, lalalala. Dan akhirnya bapaknya itu ngomong, "Oh ya udah nih, ada nih si orang ini," ditunjukin mas-masnya itu ya, ini adiknya ternyata petani Ubiyakon, teman-teman. Terus ditanya, "Emang mau beli berapa?" Terus teman saya sebut ya, belinya cukup banyak gitu karena. Dan akhirnya dapet. Itu suatu keajaiban nggak? Itu suatu keajaiban. Kita sudah pergi ke 3 tempat, kemana-mana Ubiyakon itu ternyata ada musimnya gitu ya, dan nggak selalu ada gitu ya. Tiba-tiba bisa dapat ketika teman aku gigih gitu ya, dan mengikuti jalannya arus. Dia cuma jalan-jalan keliling pasar, nggak tahu mau ngapain. Dia cuma punya niat, aku bisa ketemu Ubiyakon ini untuk istri sama anakku, karena itu sudah permintaan gitu ya. Dan itu diwujudin, teman-teman, sama semesta. Kan sebenarnya itu nggak ada yang nulis di situ atau ada barangnya di situ tuh nggak ada. Jadi ternyata di order, dan orang itu ternyata bilang, "Iya nanti kasih kita waktu siangan, kita panen dulu." Jadi bener-bener fresh dari tanahnya dicabut buat temen aku. Itu keajaiban nggak? Itu keajaiban menurut aku ya. Itulah, teman-teman, ketika kamu punya frekuensi yang sama dengan semesta ya. Jadi kalau ada hal-hal ajaib itu disyukurin aja, jangan sibuk bertanya ini dan bertanya itu gitu ya. Kalaupun memang ada hal yang kamu belum paham, nggak apa-apa, terima aja dulu. Kadang kamu butuh waktu untuk ngerti ya. Kadang-kadang kita dikasih tahuin segala sesuatu itu lebih awal masih menjadi misteri, nanti baru bisa paham. Oke? Lalu kita ke token berikutnya. Ada snake. Ada snake, token yang mungkin tidak begitu disukai oleh banyak orang ya, karena image tentang ular yang kurang begitu baik. Oke?
Teman-teman, sebenarnya ular ini bisa berarti tidak selalu buruk ya. Ular itu juga bisa saja berarti transformasi ya teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah ada insting. Kamu akan dapat intuisi. Mungkin ada hal-hal yang walaupun belum tentu 100% positif. Mungkin ada hal-hal yang cenderung negatif. Ada trauma yang mungkin keluar. Ada pengalaman-pengalaman ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman. Sebenarnya ular ini menandakan bahwa snake ini adalah ada insting kamu, ada naluri kamu yang kalau kamu ikutin itu akan bisa memproteksi kamu. Karena mungkin sekali di bulan Oktober akan ada siklus-siklus yang berulang ya. Entah dalam relationship, entah dalam pengalaman hidup, saatnya untuk itu ditransformasi atau diubah teman-teman. Kamu akan ngerasa nanti ya. Jadi buat kalian yang belum kelar dengan PR-nya, itu akan terus terulang sampai kamu benar-benar bisa nyelesain masalah itu. Ya, misalnya contoh, kamu selalu punya siklus untuk yang namanya ikhlas misalnya ya. Sulit kita tuh kadang-kadang menjadi manusia tuh sulit untuk merasa ikhlas terhadap apapun ya. Nanti kamu akan mungkin banget di bulan Oktober dihadapkan terhadap situasi dan keadaan ya kamu harus ikhlas di bulan Oktober itu. Ada pembelajaran-pembelajaran yang mungkin membawa kamu harus ikhlas dalam menjalaninya teman-teman. Tapi ini juga adalah suatu kartu peringatan, token peringatan di mana sangat mungkin banget kalaupun ada hal-hal yang negatif kamu akan punya insting yang kamu udah punya firasat gitu ya. Ada sesuatu yang negatif itu mungkin bisa membantu untuk melindungi diri kamu teman-teman. Tapi balik lagi kalau kamu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan semesta ya, makanya harus ada latihan batin untuk kamu bisa memahami itu, untuk bisa mengarahkan itu semua teman-teman. Butuh namanya pemahaman spiritual. Makanya banyak yang melakukan perjalanan spiritual, meditasi, terus habis itu mungkin belajar sama para guru, habis itu mungkin minta tuntunan kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi di bulan Oktober ya. Jadi sebenarnya kalaupun ada hal yang negatif itu bisa ditanggulangi dengan insting atau hati nurani kamu, teman-teman. Ada tangga atau ladder ya, token ladder ini token yang cukup unik ya, karena ladder ini bisa berarti akan ada sesuatu yang naik kelas gitu ya. Akan sangat mungkin ada tantangan, entah dalam percintaan kamu, entah dalam perjalanan spiritual kamu, entah dalam pekerjaan kamu, entah dalam keluarga kamu, entah dalam kesehatan kamu, apapun itu akan ada tantangan teman-teman ya. Namun kalau kamu bisa melewati tantangan itu ya, mungkin tantangan secara emosional, psikologi gitu ya, kamu akan bisa naik level teman-teman ya, akan membantu kamu untuk lebih baik lagi, untuk bertumbuh ya. Jadi bulan Oktober itu memang sangat mungkin sekali syarat akan pembelajaran ya. Kalau kamu bisa lewatin seperti tangga, kamu akan naik level. Tapi kalau nggak bisa dilewatin, kamu akan turun level. Jadi aku ngerasa bulan Agustus ini pembelajaran secara mendalam itu akan sangat-sangat bekerja ya. Jadi butuh yang namanya pemahaman, butuh yang namanya pengertian, butuh yang namanya kesabaran untuk semakin ngerti bahwa kalau ada tantangan dan ujian dalam kehidupan itu kalau nggak buat naik level itu turun level. Kalau kamu tidak menanggapi dengan benar. Oke. Satu lagi tokennya apa ya teman-teman ya? Dice. Wow, akan ada situasi yang mana keputusan kamu itu akan ada yang sinkron di sana ya, akan ada sinkronisasi dari keputusan-keputusan kamu. Jadi perhatikan pilihan-pilihan yang akan kamu ambil di bulan Oktober, apapun itu dalam aspek mungkin kehidupan kamu, kerjaan kamu, mungkin di kerjaan kamu, mungkin di hubungan percintaan kamu, atau dalam masalah-masalah lain. Pikirkan keputusan yang kamu mau ambil gitu ya. Karena jangan sampai kamu berspekulasi, tapi spekulasinya malah jadi sesuatu yang salah, teman-teman. Karena gimana pun juga, selama kita masih hidup di dunia, segala sesuatu itu masih penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Artinya, kamu ketika kamu ngambil keputusan atau merespon sesuatu di dalam kehidupan kamu, kamu sudah benar-benar memikirkan kemungkinannya, resikonya, spekulasinya seperti apa. Supaya jangan sampai nanti kamu merasa jadi korban dan menyesal. Jadi benar-benar perlu berhati-hati supaya ketika ada tantangan, kamu ambil resiko, itu buat kamu jadi naik kelas bukan turun kelas, nyambung sama si ladder yang tadi teman-teman ya. Namun ini juga sangat mungkin ada sinkronisasi di bulan Oktober. Banyak dari kalian yang akan mungkin kelihat angel number ya. Nah kamu bisa lihat tuh arti angel number tuh apa, karena mungkin banyak petunjuk di bulan Oktober ya. Sepertinya secara general udah seperti biasa di suara tarot, kalau nggak ada cinta-cintanya ntar nggak ditonton katanya gitu ya. Aku akan ambil token-token berikutnya yang akan aku ambil ini khusus untuk konsentrasi untuk energi percintaan. Oke, tarik nafas, hembus nafas. Bagaimana percintaan kamu di bulan Oktober? Ya.
ada, wow, ada money. Ada uang di sini. Oke. Ada money, aku lihat dulu. Ada rezeki, akan ada apa namanya? Berhubungan dengan materi, teman-teman. Jadi kalau Sora lihat di sini, percintaan kamu di bulan Oktober itu akan ada rezeki baik dari menjalani hubungan percintaan kalian, ya. Namun hati-hati juga buat dari kalian yang punya ketergantungan atau keterikatan. Artinya bisa saja kamu tergantung atau terikat sama pasangan kamu atau orang yang kamu suka hanya berdasarkan materi, ya. Atau sebaliknya, dia itu terikat sama kamu hanya karena berdasarkan kondisi keterbutuhan secara materi. Ada sesuatu yang mau dia manfaatkan atau dia butuhkan dari kamu, ya teman-teman. Ini kan uang itu hanya simbolisme dari sesuatu yang berharga. Jadi boleh dipikirkan ya di bulan Oktober itu benar-benar gitu kan ya. Apakah orang ini memang tulus cinta kamu, sayang kamu gitu ya, atau memang hanya asas pemanfaatan, begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Dan jangan sampai kamu hanya mempertahankan satu hubungan atau gimana itu hanya karena iya kak, tapi kan aku udah keluar banyak materi, aku udah keluar banyak biaya, aku jadi nggak ikhlas, lalala. Jangan teman-teman ya. Itu nanti kalau menurut aku, memang aku bukan mengecilkan nilai uang ya, materi bisa dicari, tapi jangan sampai karena materi kamu merusak diri kamu sendiri ya. Jadi teman-teman, kalau memang saran aku, karena begitu banyak yang emosional di kolom komentar, sering banget ngalamin yang namanya diutangin gitu ya, terus habis itu ternyata mungkin dia nggak balikin atau apa. Saran aku teman-teman, mulai sekarang pikirkan benar-benar kalau mau ngutangin seseorang ya. Mungkin ini sekedar masukan aja dari aku. Mungkin kalau memang kamu merasa kamu itu mau bantu orang, mungkin bisa dicoba mindsetnya adalah kamu tahu kan orang ini lagi posisinya butuh ya, makanya diminta tolong kamu. Tapi kamu kasihlah dengan porsi yang kalau memang kamu mau bantu, kamu tahu kalaupun dia tidak mengembalikan sama kamu bisa ikhlaskan itu gitu ya. Jadi jangan sampai ada energi pemberatan. Ya, jadi kalau memang misalnya dia mau pinjam sekian, ya kamu cuma bisanya bantu dia setengahnya atau seperempatnya, tapi kamu ikhlas kalau sampai ada apa-apa dia nggak balikin, ya sudah gitu, anggap aja itu sebagai sebuah pemberian. Karena kalau nggak nanti membebankan kamu sendiri teman-teman. Ya, sehingga kamu tuh jadi negatif, jadi marah-marah dan sebagainya ya. Jadi itu yang mungkin aku sedikit tips dari aku yang mungkin bisa membantu kamu ya. Jadi jangan sampai membantu tapi diberatkan, karena kita nggak pernah tahu nih kondisi orang yang minta pinjaman ini sama kita di kemudian hari bisa balikin atau enggak gitu loh ya. Karena kan dia posisinya butuh, makanya dia minjem sama kamu gitu loh. Dan kalau kamu masih kayak ngerasa aduh aku khawatir kan nanti nggak dibalikin, takut apa-apa, lalala, nggak apa-apa, tegas itu nggak apa-apa daripada jadi masalah di kemudian hari. Oke? Itu sekedar masukan aja kalau mau diambil, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, lalu ada energi to-do list. Oke, sepertinya teman-teman ada hal-hal ya, akan ada kemajuan teman-teman dalam hubungan kalian, dimana akan ada hal-hal yang kepingin direncanakan atau sudah di planning antara kamu sama pasangan ya, atau sama orang yang kamu cinta atau sayang. Itu sangat mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa terwujud ya, harapan kamu, keinginan kamu, mungkin kayak aduh aku pingin lo liburan bareng sama dia kak, aku pingin lo ada quality time, aku pingin lo bisa ketemu dan sebagainya. Sepertinya itu sangat mungkin terwujud di bulan Oktober teman-teman, tapi tentunya dengan support finansial tadi ya. Jadi kalaupun memang belum bisa terjadi, maklumin teman-teman, karena mungkin banget ada kendala secara finansial. Oke. Dan satu lagi, scissors. Oke, ada energi gunting teman-teman. Sepertinya ada yang harus dipotong ya. Ada energi yang memang harus dilepaskan teman-teman. Mungkin nggak semua, tapi aku ngelihat di sini bahwa ada hal-hal yang harus di let go teman-teman. Ya, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin punya relationship lagi yang sudah tidak lagi sehat, mungkin situasi percintaannya juga tidak lagi naik level, sudah mulai berpotensi toxic di snake. Ini sebenarnya nyambung ya. Oke, dan kamu juga mungkin sudah banyak merasakan dapat petunjuk nih gitu ya, dari pendamping, dari intuisi semesta. Kalau kamu memang harus mengkat atau melepaskan si orang ini, mungkin ini saatnya untuk melet go teman-teman. Oktober itu memang mungkin bisa jadi juga bulan untuk melepaskan, dan itu memang mungkin yang terbaik yang harus kamu lakukan demi
menjaga diri kamu sendiri, demi menjaga value kamu, atau demi supaya kamu tidak lagi terus dalam hubungan yang spekulatif, hubungan yang nggak yakin, hubungan yang gambling. Ini kan hubungan ya, bukan judi teman-teman ya. Jadi memang memotong itu nggak mudah, tapi mungkin itu akan jadi satu langkah untuk buat kamu naik level. Mungkin banget ada harapan positif lain yang bisa terwujud setelah kamu mampu untuk melepaskan si orang ini. Jadi aku rasa bulan Oktober tuh energinya sangat berimbang ya. Kalaupun harus memotong itu nggak harus selalu yang negatif teman-teman. Kadang-kadang melepaskan itu pun bisa bawa satu energi positif ya. Memang melepaskan itu nggak mudah, tapi melepaskan juga mungkin membantu kamu berproses ya, naik level di bulan Oktober. Menarik banget token-token untuk sepanjang bulan Oktober tadi. Kamu mungkin bisa renungin, kamu mungkin bisa terapin ya teman-teman dalam aspek-aspek kehidupan kamu ya. Dan sebelum aku ke zodiak dan alfabetnya, seperti biasa aku minta izin untuk teman-teman yang masih kepingin beli gelang kelembutan bulan. Saat ini masih ada, harganya 250.000 di Tokopedia Sora, harga 270.000, bebas mau beli yang mana teman-teman ya. Dan sangat mungkin banget teman-teman, ini sudah Sora booster dengan energi healing. Jadi kamu bisa membantu untuk membooster aura kamu, menarik energi divine maskulinnya, menambahkan energi ketenangan, kelembutan. Saat ini stoknya terus menipis, sudah kurang dari 1 lusin. Jadi kalau sudah habis, kemungkinan besar tidak aku restock. Aku ambil di supplier besar yang dia tidak menerima ambil satuan. Jadi teman-teman berhubung masih ada, silahkan dibeli ya. Buat teman-teman yang sudah beli, boleh tuliskan komentarnya gimana pengalaman memakai produknya Sora, oke? Teman-teman cowok boleh dikantongin aja kalau nggak mau dipakai ya. Zodiak yang terbuka, cek Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, Sagittarius, Capricorn, Libra, Virgo, dan Pisces. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabetnya. Untuk teman-teman ya yang kepingin untuk dibacakan tarot sama Sora secara online bisa, atau kamu pengen ketemu sama Sora langsung juga bisa teman-teman, atau kamu mau dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, boleh banget. Kak Sora, aku mau dong dibacain secara pribadi buat bulan Oktober aku gimana ya, boleh banget teman-teman ya. Aku buatin video seperti yang kamu tonton saat ini, tapi detail hanya untuk kamu jadi bisa nonton diulang-ulang, bisa membantu kamu ya. Dan juga sangat mungkin sekali bisa lihat detail dengan jelas, dan otomatis kalau aku baca pribadi di sana ada analisa kecocokan juga. Jadi nggak cuman bacaan biasa aja. Atau Kak Sora, aku belajar aja deh, jadi aku bisa terapi diri aku sendiri, bisa baca, boleh banget. Aku seneng sama orang-orang yang mau belajar, boleh. Silahkan ambil kelas, aku ada kelas private, kamu bisa belajar untuk mengembangkan skill dan kemampuan kamu, oke? Atau baca bazi buat tahu jalan hidup kamu sendiri seperti apa. Oke, kita lihat ya. Bazi itu butuh jam lahir dan aku sekolah untuk itu. Oke, XVEF UOBA HHGG MJCUID. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel Miss Hana Sora ya, channel kedua Sora. Bye bye.